Shalom, bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Dan hari ini kita akan mempelajari satu firman Tuhan yang bertajuk Seluruh Tubuhmu. Mari kita semua tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih kesempatan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan dan juga merenungkan akan kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu, saudara-saudari, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dalam ayat ini, Paulus ingin menerapkan kebenaran yang dituliskannya kepada para pengikut Yesus di Roma. Dia mengatakan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dia juga menghimbau agar kita menjauhkan tubuh kita dari dosa dan menghindari keburukan dunia dengan memperbaharui pikiran kita. Nah, kita sudah sering diberitahu untuk memberikan hati ataupun hidup kita ini kepada Kristus. Nah, mengapa kali ini Paulus ingin memberikan penekanan ataupun menyoroti tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Karena ketika kita akan melaksanakan rencana Tuhan, bukan hati, bukan jiwa kita yang akan melakukannya, tetapi tubuh kita. Tubuh kitalah yang akan kita gunakan untuk melakukan rencangan ataupun perencanaan Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, terkadang ada orang yang mau berkata ataupun akan berkata ketika ada perbaktian pada Sabat ini mungkinnya. Ada orang yang berkata, oh kami tidak akan bersama-sama karena kami akan mungkin bercuti bersama keluarga dan kemudian mungkin akan pergi berkelah. Tapi jangan risau karena kami hadir secara roh di dalam perbaktian di gereja. Nah, persoalannya adalah apakah ketika kita berkata kami akan hadir secara roh, kehadiran roh kita itu boleh menyumbang dalam memberikan suasana kebaktian yang lebih hidup. Nah, acara kebaktian itu diharapkan akan memenuhi mungkin bangunan gereja yang menjadi tempat kita berbakti. Sehingga setiap kali kita bernyanyi lagu-lagu pujian, gereja itu akan dipenuhi dengan suara-suara nyanyian. Ketika kita akan berbakti, kita akan memiliki satu suasana kebaktian yang lebih bersemangat. Kita inginkan satu suasana kebaktian yang hidup dan juga satu suasana kebaktian yang bersemangat. Namun, bagaimana ianya akan dapat bersemangat kalau seandainya tubuh kita ini tidak ada di dalam bangunan gereja dan hanya dalam tanda kutip roh yang hadir seperti yang kita klaim. Apakah roh yang hadir itu, roh kita yang hadir kononnya itu boleh bernyanyi untuk kita? Apakah kononnya roh yang kita hantar untuk hadir berbakti di gereja itu akan membuatkan kita lebih menjadikan suasana perbaktian itu lebih ramai? Nah, saya pernah berkhotbah dan saya pernah berkhotbah di dalam bangunan gereja yang penuh orangnya. Saya juga pernah berkhotbah dalam bangunan gereja yang sedikit orangnya. Akan lebih bersemangat untuk berkhotbah ketika kita melihat kerusi-kerusi di gereja itu dipenuhi dengan orang-orang anggota-anggota gereja yang hadir. Tapi bagaimana saya boleh melihat ataupun bagaimana pengkhotbah itu boleh melihat
kalau seandainya kita hanya hadir secara roh, tapi tubuh kita tidak ada di sana. Itulah kenapa Paulus ingin menyoroti tubuh kita pada saat ini. Karena memang selama ini kita sudah disuruh untuk menyerahkan hati kita, menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Dan kali ini Paulus berkata, jadikan tubuhmu itu sebagai satu persembahan yang hidup. Contohnya juga mungkin kita mau mengadakan pelayanan masyarakat untuk memungut sampah dan mungkin juga memotong rumput contohnya. Dan ada orang yang berkata, oh kami tidak dapat ikut serta, tetapi kami akan menyertai secara roh. Apakah konon roh yang kita hantar itu boleh membantu pungut sampah, boleh membantu potong rumput? Sudah tentu tidak. Karena yang akan melaksanakan semuanya itu adalah tubuh kita. Itu sebabnya tidak cukup hanya jiwa yang kita hantarkan, tidak cukup hanya jiwa yang mau pergi beribadah dan berbakti kepada Tuhan, tapi tubuh kita juga itu harus datang dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ibadah yang sejati itu tidak cukup hanya dengan hati dan juga pikiran, namun harus juga disertakan dengan tindakan. Dan tindakan itu hanya dapat terlihat ketika kita, keseluruhan tubuh kita itu hadir bersama-sama di dalam satu acara peribadatan. Yesus sudah memberikan segalanya untuk kita. Dan Yesus sudah memberikan segala yang Ia miliki untuk kita. Kita juga harus memberikan setiap yang kita miliki untuk Kristus. Dan ianya termasuk hati, jiwa, pikiran, dan tubuh kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membezakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Tuhan mau kita datang sepenuhnya kepada Tuhan dalam peribadatan. Dan ianya tidak cukup hanya dengan jiwa dan pikiran kita. Harus tubuh kita juga harus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih pelajaran yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Sudah pasti itu akan memberikan satu kedamaian dalam hidup kami. Satu panggilan untuk kami tetap harus setia di dalam menghadiri ataupun menyertai setiap aktiviti gereja. Membawa hidup kami, bahkan tubuh kami untuk terlibat sama dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan mendengarkan doa kami dan mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.